Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafaul Dwi Rahmawati. Saya akan memandu jalannya presentasi kolagen dari kelompok 3. Kelompok 3 terdiri dari Muhammad Rosyad Arofiki, Nurul Afida, Nur Aini Alwaida, Munafaul Dwi Rahmawati, Muhammad Zain Asyaki, Elsa Puspita Anggraini, Sukma Jati, dan Adelia Puspitasari. Sumber biologis kolagen. Kolagen adalah salah satu protein yang menyusun tubuh manusia. Kolagen mencapai 30% jumlah protein yang terdapat dalam tubuh. Kolagen merupakan struktur organik pembangun tulang, gigi, sendi, otot, dan kulit. Serat kolagen memiliki daya tahan yang kuat terhadap tekanan. Selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Ilsa. Sumber kolagen secara biologis terdapat pada hewani maupun nabati. Sumber kolagen yang berasal dari nabati seperti produk kedelai, sayuran hijau gelap, kacang-kacangan, vitamin C, bawang putih. Sumber kolagen dari hewani yaitu ikan tanpa lemak, ayam, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu karakteristik kolagen. Molekul kolagen mirip dengan 3 untai tali. Masing-masing untai terdiri dari rantai polipeptida dengan berat molekul 10.000. Untaian-untaian tersebut diikat oleh ikatan hidrogen yang memberikan kekuatan molekulnya. Kolagen berkisar dari 10 hingga 100 mikrometer dan strukturnya berpita dalam matriks seluler ekstra dari jaringan ikat. Karakteristik kolagen yang diisolasi dari hasil perairan ikan memiliki bobot molekul yang lebih kecil dibandingkan dengan kolagen yang berasal dari mamalia, unggas, sapi, ataupun babi. Konstituen kimia kolagen. Glisin dan prolin adalah asam amino penting di inti pusat dari molekul kolagen triple helix. Bisa dibedakan dari protein berserat lainnya yang menyertai seperti elastin dan retikulin. Elastin adalah protein hidrofobik yang sangat terikat silang kolagen ditandai dengan adanya glisin, prolin, hidroksiprolin, dan hidrokrolisis, dan kandungan tirosin dan belerang yang rendah, sedangkan elastin mengandung asam amino nonpolar seperti valin, isolein, dan leusin. Berbagai jenis kolagen ada tergantung pada urutan asam amino. Kolagen diubah menjadi gelatin dengan merebus dengan menggunakan air. Selanjutnya, aktivitas enzim kolagen. Enzim kolagenase memecah keseluruhan dari 3 rantai alfa menjadi 3/4 dan 1/4 molekul. Temperatur pemecahan kolagen adalah 34-35 derajat Celcius dan 28-29 derajat Celcius. Molekul kolagen yang terpecah akan mengalami konformasi pada suhu 35 derajat Celcius yang dapat diekstrak dengan pelarut organik selama 60 menit. Aktivitas kolagenase mengacu pada metode spektrofotometri yaitu sebanyak 0, 2, 5, 10 mili larutan kolagenase ditambah dengan 5 mili kolagen dan 1 mili 0,5 tris HCl pada pH 7,5 yang mengandung 5 mili CaCl2. Reaksi ini dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam. Reaksi dihentikan dengan menambah 0,2 mili 0, 2, 0, 5, 1, 2, 5, 10, 50% TCA selama 10 menit. Pada suhu ruang, larutan disentrifus pada 1800 rpm selama 20 menit. Supernatan sebanyak 0,2 mili dicampur dengan 1 mili larutan dinitrin 0,2, 0,5, 1, 1,5, dan 2%. Diinkubasi pada suhu 100 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian didinginkan pada suhu ruang. Campuran kemudian ditambah dengan 5 mili 50% 1 propanol dan diukur serapannya menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 570 nanometer.
Larutan buffer tris-HCl digunakan sebagai blanko dan L-leucin digunakan sebagai standar atau asam amino hasil hidrolisis kolagenase. 1 unit aktivitas kolagenase didefinisikan sebagai jumlah enzim yang menyebabkan perubahan 1 mikromol substrat per menit. Ekstraksi enzim kolagen. Pada ekstraksi enzim, digunakan enzim yang berfungsi memecah protein. Enzim protease adalah enzim yang berfungsi memecah protein dengan cara menghidrolisa ikatan peptida yang menghubungkan asam-asam amino dan rantai polipeptida. Enzim protease berada secara alami di semua makhluk hidup. Dalam tubuh manusia, enzim ini berfungsi sebagai proses tubuh, mulai dari proses sederhana seperti pencernaan protein sampai pada proses tubuh yang rumit seperti pembekuan aliran darah. Kelompok enzim protease memecah protein dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan merusak asam amino yang berada di ujung rantai, sedangkan cara kedua dengan merusak ikatan peptida yang ada di dalam protein. Selanjutnya, kegunaan kolagen. Kolagen termasuk sejenis protein yang berperan penting dalam membangun dan mendukung banyak jaringan, baik dari tulang rawan kulit, rambut, mata, dan sistem pencernaan serta membantu pembekuan darah. Kolagen juga dapat digunakan untuk persiapan jahitan pada gel dalam wadah dan emulsi fotografi. Sekian presentasi kolagen dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.